Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Siska Wulandari dari jurusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Nah, seperti yang kita tahu, aku di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini ngebahas terkait dengan jurnalistik, jurnalisme. Nah, kali ini aku bakal bikin video untuk memenuhi salah satu tugas aku di mata kuliah Jurnalisme Dakwah. Nah, dalam mata kuliah Jurnalisme Dakwah kita diajarin terkait dengan 7 ayat-ayat jurnalistik yang terdapat di dalam Quran, juga ada 4 larangan jurnalis, dan juga ada 6 media jurnalistik yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke, kita ngebahas dulu tentang ayat jurnalistik yang pertama nih. Yang pertama adalah perintah bekerja dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini udah jelas banget ya, Allah bilang bahwa Allah akan melihat pekerjaanmu, di mana berarti kita harus jujur dalam pekerjaan kita. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa setiap pekerjaan manusia, termasuk kerjaan jurnalistik, adalah amal yang diawasi oleh Allah SWT. Seorang jurnalis tidak hanya bertanggung jawab kepada redaksi atau publik saja, namun juga bertanggung jawab kepada Allah SWT atas tulisannya, atas berita yang disebarkannya. Karena itu, berita yang dibuat itu harus jujur, bertanggung jawab, dan juga tidak disalahgunakan. Ayat jurnalistik yang kedua yaitu berkaitan dengan kewajiban bijak dalam menyiarkan berita. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Artinya Allah menjelaskan bahwa dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Padahal jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang dapat mengambil kesimpulan mengetahuinya. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja. Ayat ini ngajarin bahwa nggak semua berita harus langsung disebarkan. Jurnalis juga harus mempertimbangkan sumber, dampak, konteks berita terhadap masyarakat atau terhadap audiens. Menyebarkan informasi tanpa pertimbangan dapat menimbulkan kepanikan dan kerugian sosial. Lalu ayat jurnalistik yang ketiga adalah tentang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu ayat jurnalistik yang keempat adalah kewajiban tabayun atau verifikasi berita yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini itu menjadi dasar etika jurnalistik Islam, di mana verifikasi atau tabayun wajib dilakukan agar berita tidak menimbulkan fitnah, konflik, dan penyesalan di kemudian hari.
Ayat jurnalistik yang kelima yaitu menyampaikan berita dengan bahasa yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, dalam ayat ini tuh Allah menekankan bahwa pentingnya menggunakan bahasa yang santun dan juga bijak dalam menyampaikan berita. Jurnalisme tidak boleh provokatif atau merendahkan suatu kaum, karena pesan yang benar harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Lalu ayat jurnalistik yang keenam yaitu tentang keadilan dalam pemberitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Nah, artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun terhadap kerabat sendiri, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Nah, jadi jurnalis juga wajib bersikap adil dan imbang, tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kedekatan emosional. Tidak boleh mempengaruhi isi berita juga gitu. Jadi harus bersikap adil. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir terkait dengan ayat-ayat jurnalistik ini yaitu selektif dalam menerima informasi. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Yang artinya, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa jurnalis itu harus kritis dan selektif. Tidak semua informasi layak dipercaya dan tidak semua informasi layak untuk disebarkan. Dari ketujuh ayat tadi kita memahami bahwa jurnalisme dalam Islam bukan sekedar profesi, tetapi juga amanah, di mana amanah untuk menyampaikan kebenaran, menjaga keadilan, dan juga menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Lalu kita masuk ke yang sesi kedua, yaitu 4 larangan bagi jurnalis, di mana 4 larangan ini juga terdapat dalam Al-Quran. Nah, apa saja 4 larangan bagi jurnalis tersebut? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah dilarang menerima dan membenarkan kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin." Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri ketika mereka mendengarkan berita itu dan berkata, ini adalah suatu kebohongan yang nyata. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa seorang jurnalis tidak boleh langsung percaya pada isu, gosip, atau tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Maka dari itu kita harus tadi verifikasi data terdulu atau tabayun ya disebutnya. Lalu yang kedua adalah dilarang menyebarkan berita bohong. Itu harus banget ya, dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 berbunyi, "Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zuri." Yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dalam konteks jurnalistik, menyebarkan hoaks berarti melanggar nilai kejujuran dan merusak kepercayaan publik. Yang ketiga adalah dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Dalam Quran surat An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jelas ya, ayat ini itu melarang penyebaran konten atau berita yang mengandung perbuatan keji, aib, dan sensasi yang berlebihan. Jadi perbuatan-perbuatan yang berlebihan itu harus dihindari. Lalu jurnalis juga harus menjaga etika dan tidak menjadikan keburukan orang lain sebagai komoditas berita. Lalu ayat yang keempat, larangan yang keempat adalah dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lainnya. Dan jangan pula saling mencela serta memanggil dengan gelar-gelar yang buruk gitu. Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa jurnalis dilarang untuk membuat berita yang menghina, lalu yang mengolok-olok, merendahkan, atau bahkan mencemarkan martabat seseorang manusia. Jurnalisme ini seharusnya menjunjung nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Nah, dari keempat larangan ini itu menjadi pengingat bagi kita seorang jurnalis bahwa jurnalisme bukan ruang bebas tanpa batas, karena setiap kata yang disampaikan harus dijaga, lalu setiap kata yang disampaikan juga agar tidak berubah menjadi fitnah, hoaks, dan penghinaan. Karena jurnalisme dalam Islam adalah amanah, bukan sekedar mencari perhatian. Kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu media jurnalistik. Ada 6 media jurnalistik dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah kolam atau pena. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, pena ini merupakan media jurnalistik paling awal dan paling utama. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktivitas menulis adalah perbuatan mulia, di mana dalam jurnalisme pena menjadi simbol untuk menyampaikan ilmu atau penyampaian ilmu, informasi, dan juga kebenaran kepada masyarakat. Lanjut yang kedua, media yang kedua adalah midad atau tinta. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9, Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa tinta itu melambangkan keluasan ilmu dan juga informasi. Ayat ini juga menegaskan bahwa ilmu dan kebenaran itu tidak terbatas. Lalu yang ketiga adalah kertas. Kertas menjadi media ketiga di mana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa kertas menjadi media fisik penyampaian pesan dan informasi. Dalam jurnalistik, kertas berperan penting dalam pencatatan, dokumentasi, dan juga penyebaran berita. Yang keempat adalah suhuf atau lembaran kertas. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 36 dan 37 yang berbunyi, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waqqa. Yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ini menegaskan pentingnya dokumentasi dalam penyampaian pesan kebenaran sebagaimana fungsi jurnalistik hari ini. Lalu media yang kelima adalah loko atau lembaran tulisan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-20 yang berbunyi, Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum. Nah, ayat ini menegaskan bahwa pentingnya catatan tertulis, di mana dalam jurnalistik pencatatan adalah bentuk tanggung jawab agar informasi yang disampaikan tidak diputarbalikkan dan juga tetap dapat dipertanggungjawabkan. Lalu media yang keenam adalah lauh atau papan atau batu tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Nah, lauh ini melambangkan media penyimpanan informasi yang terjaga keasliannya. Dalam jurnalistik, ini menjadi simbol pentingnya menjaga arsip, data, dan keaslian berita agar tidak diubah atau dimanipulasi. Nah, dari 6 media jurnalistik ini, kita memahami bahwa aktivitas menyampaikan informasi telah mendapat perhatian besar dalam Islam, karena media bukan sekedar alat, melainkan sarana menyampaikan kebenaran dan juga amanah. Sekian dari saya, Salsabila Siska Wulandari. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam penyampaian saya, karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.